Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Zulpan SPD MPD, Widya Iswara, Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Kali ini saya akan berbagi dengan Bapak dan Ibu tentang performance assessment atau penilaian kinerja. Apa yang kami sampaikan ini itu berdasarkan panduan yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019. Bapak dan Ibu yang berbahagia, bahwa performance assessment ini merupakan penilaian abad 21. Untuk performance assessment ini ada beberapa aspek yang dinilai. Yang pertama adalah penilaian praktek, dan yang kedua adalah penilaian produk, dan yang ketiga adalah penilaian kinerja. Yang ketiga adalah penilaian proyek. Tentu saja apa yang kami sebutkan tersebut, misalnya penilaian produk, penilaian praktek, dan penilaian proyek, itu nanti tergantung kepada KD keterampilannya. Di sini kita ambil contoh untuk membuat penilaian performance assessment. Maka terlebih dahulu kita menuliskan identitasnya. Identitasnya terdiri dari kelas, kemudian kurikulum, kemudian KD, materi, indikator soal. Jadi ini adalah identitasnya. Contoh, KD 4.17, KD keterampilan 4.17, mengkonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel yang sudah dibaca. Materinya adalah resensi. Indikator soalnya adalah peserta didik mampu untuk mengkonstruksi sebuah resensi dari buku kumpulan cerita pendek atau novel dengan memperhatikan sistematika, isi, kemudian kebahasaan, dan menyajikan resensi yang dibuat secara lisan dengan memperhatikan lafal, intonasi, dan gestur. Jadi di sini dari indikator ini dapat kita simpulkan siswa mampu mengkonstruksi sebuah resensi buku. Mengkonstruksi resensi di buku di sini artinya adalah menuliskan sebuah resensi buku dari kumpulan cerita dan menyajikan hasil resensi yang dibuat itu secara lisan, apakah di kelompoknya atau menyajikan resensi tersebut di depan kelas. Untuk membuat performance assessment ini, Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu lakukan secara manual, maka ini tentu akan memakan banyak waktu, karena Bapak dan Ibu harus menilai siswa yang cukup banyak. Maka oleh karena itu Bapak dan Ibu harus harus familiar dengan sistem, dengan aplikasi yang sudah ada. Jadi Bapak dan Ibu harus familiar dengan IT.
Di sini kita contohkan. Kemudian setelah kita menulis identitas tadi, selanjutnya kita tulis nama. Misalnya kita tulis namanya adalah Zaidul Afandi. Nama Zaidul Afandi. Kemudian kita pilih kelasnya, kelas 11. Kemudian password. Nah, ini tidak ada password, kita kosongkan saja. Lalu kita pilih berikutnya. Maka akan muncul apa yang kita nilai tersebut. Ini membuat ini Bapak dan Ibu ini mudah dengan menggunakan Google Form. Jadi Bapak dan Ibu harus berkreativitas. KD tadi yang kita nilai adalah produknya, dan yang kedua adalah menyajikan secara lisan. Untuk produk kita buat dulu terlebih dahulu adalah rubrik penilaiannya. Apa yang dinilai dari produk ini sesuai dengan KD keterampilan tersebut? Yang pertama adalah sistematika resensi. Sistematika resensi ini kategorinya adalah lengkap dan lengkap dan runtut. Kemudian kategori kurang lengkap dan kurang runtut. Berikutnya adalah tidak lengkap dan tidak runtut. Selanjutnya tidak hadir atau tidak mengumpulkan tugas. Dikatakan tugas tersebut lengkap dan runtut apabila, harus jelas Bapak dan Ibu supaya kita menilainya secara objektif. Dikatakan lengkap dan runtut apabila siswa menampilkan atau menuliskan identitas buku, ringkasan isi buku, kemudian serta menuliskan kelebihan dan kekurangan buku tersebut. Maka diberi skor 3. Jika kurang daripada yang kita sebutkan di atas ini, kita beri skor 2. Jika tidak lengkap, kita berikan skor 1. Jika dia tidak hadir atau tidak mengumpulkan tugasnya, maka diberi nilai 0. Maaf, di sini tertulis 2, ini seharusnya 0. Misalnya, si Zaidul Afandi ini, dia sistematika resensinya ada setelah diperiksa oleh guru, hasilnya terdapat identitas buku, kemudian isi ringkasannya, kekurangan dan kelebihan, katakanlah lengkap. Ya. Selanjutnya kita pilih berikutnya, apalagi yang dinilai dari produk tersebut adalah isi dari resensi yang dibuat tersebut dengan kategori sangat baik, baik, kurang, dan tidak hadir. Isi resensi dikatakan sangat baik apabila kelebihan dan kelemahan buku disampaikan dengan jelas, detail, dan dapat menunjukkan bukti. Kita beri skor 3. Baik apabila kelebihan dan kelemahan buku disampaikan dengan jelas, tetapi kurang detail dan kurang menunjukkan bukti. Beri skor 2. Kemudian kategori kurang apabila resensi tersebut memuat kelebihan dan kelemahan buku disampaikan dengan kurang jelas, kurang detail, dan tidak menunjukkan bukti atau skor. Selanjutnya tidak hadir atau tidak mengumpulkan tugas, skornya 0.
Misalnya Sedul ini dia kategori baik. Oke, kita beri skor 3. Selanjutnya dari aspek kebahasaan. Jadi penilaian produk dari aspek kebahasaan. Dengan kriteria sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak hadir atau tidak mengumpulkan tugas. Sangat baik apabila tidak ada kesalahan ejaan dan tanda baca. Skornya 3. Kita beri skor 3. Baik apabila terdapat 1 sampai dengan 3 kesalahan ejaan dan tanda baca. Skornya 2. Kemudian kurang apabila terdapat 1 atau lebih kesalahan ejaan dan tanda baca. Kita berikan skor 1. Tidak hadir atau tidak mengumpulkan tugas, skornya adalah 0. Katakanlah terdapat 4 kesalahan atau lebih. Misalnya kita beri skor 1. Baik. Lalu Bapak dan Ibu, maka selesai kita menilai untuk produknya, menuliskan resensi. Sekarang kita masuk ke penyajian resensi di depan kelas secara lisan. Apa yang kita nilai sesuai dengan indikator soal tadi adalah lafal dan intonasi. Kategorinya adalah jelas, kurang jelas, tidak jelas, tidak hadir atau tidak mengikuti. Dikatakan jelas apabila tidak ada kesalahan dalam pelafalan maupun tempo dan dinamikanya baik atau sesuai. Diberi skor 3. Kurang jelas apabila terdapat 1 sampai 3 kesalahan dalam pelafalan, dalam tempo dan dinamika tidak sesuai dengan skor. Tidak sesuai, dinamika tidak sesuai. Ini skornya 2. Berikutnya, lafal intonasi tidak jelas. Kriterianya apabila terdapat 4 atau lebih kesalahan. Dan berikutnya adalah tidak hadir, kita berikan nilai skor 0. Kebetulan kita asumsikan ini skornya adalah 3. Berikutnya gestur. Yang kita nilai pada saat penyajian adalah gestur. Gesturnya adalah percaya diri, tidak kaku, dan komunikatif. Skornya 3. Kalau siswanya kurang percaya diri, agak kaku, kurang komunikatif, skornya 2. Jika siswa tersebut menyajikan tidak percaya diri, sangat kaku, dan tidak komunikatif, skornya 1. Kemudian jika tidak hadir atau tidak mau menyajikan resensinya, nilainya 0. Kita asumsikan saja ini siswanya adalah sangat percaya diri dan tidak kaku serta dia komunikatif. Setelah ini selesai dinilai oleh guru untuk satu siswanya, guru tinggal menekan kirim. Hasilnya sudah akan terekam sendiri Bapak dan Ibu. Ya, untuk melihat akurasinya, untuk melihat hasilnya, hasil sementaranya, hasil jawaban siswa bisa kita lihat di sini. Apa yang skor yang diberikan oleh guru per per indikator tadi. Nah, ini misalnya tadi kita memberikan nilai 3. Untuk isi resensi guru memberikan nilai 2. Untuk kebahasaan memberikan nilai 1. Selanjutnya untuk intonasi dan lafal nilainya 3. Jadi sudah ada tanda-tanda merah ini, berarti itu nilai yang sudah diberikan oleh guru.
Lalu untuk melihat hasilnya dalam bentuk Excel, Bapak dan Ibu, bisa kita lihat di sini. Di sini kita lihat jawaban di sini ya. Kita pilih jawaban ini. Oke. Kita pilih jawaban, kita tekan yang tanda ini. Di sini kita lihat tadi nama siswa yang kita tulis tadi adalah Zaidul Afandi. Kemudian kelasnya, passwordnya tadi kosong, sistematika resensinya 3, isi resensi 2, aspek kebahasaan tadi 1, lafal dan intonasi 3 ya, gesturnya 3. Ini sudah dalam bentuk Excel Bapak dan Ibu. Ini sangat memudahkan Bapak dan Ibu untuk mengolah nilainya. Jadi tidak perlu manual lagi. Bapak dan Ibu tinggal mengedit Excel ini. Maka nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan nilai produknya berapa, kemudian nilai penyajiannya berapa. Jadi Bapak dan Ibu tidak lagi memeriksanya secara mengolah nilainya secara manual. Jadi oleh karena itu, sekali lagi mari kita sama-sama lebih familiar dengan IT. Barangkali inilah yang bisa kami sampaikan supaya durasinya tidak terlalu panjang Bapak dan Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti silakan dikontak saja ke WA ya. WA 08 13 65 05 05 91. Mana tahu nanti ada yang mau ditanyakan. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.